Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Savana Ijen. Dalam acara apa kita? Muay Tamoyan. Oke. Kita review dulu tempat ini. Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum. Salam. Kamu, Pak? Langkuhnya. Kamu berkata? Ya, bagaimana? Ya. Review tentang tempat ini. Bisa langsung dilihat ya di belakang ini pemandangan yang sangat indah sekali. Ini adalah Gunung Ranti atau Rante juga biasa disebut kayak gitu oleh para pendaki. Kita ini berada di Savana Ijen. Jadi untuk teman-teman yang dari luar Bondowoso ataupun yang dari Bondowoso, jangan hanya ke Kawah Ijen saja, kita masih banyak destinasi wisata di Bondowoso yang perlu kita explore. Salah satunya ini, yaitu Savana Ijen. Kita dikelilingi oleh bukit-bukit yang bagus, yang imut-imut sekali. Dan di sini itu pemandangannya bagus, hanya saja kalau kita berangkat atau camp di musim kemarau seperti ini, anginnya memang luar biasa dalam arti itu dari malam sampai pagi itu kita diteror oleh angin yang sangat besar ya, sangat menggiurkan ya, boleh dikatakan badai lah tadi malam itu, badai angin. Untuk perjalanan ke sini bagaimana? Untuk perjalanan akses menuju Savana Ijen ya seperti kemarin ya, kita melewati gunung, melewati lembah, kemudian lewati gunung, kemudian akses yang mau menuju ke sini itu untuk awal-awal tanah berpasir dan itu licin. Hampir beberapa kali kita mau jatuh ya, untung kuda-kuda kita kuat. Nah, saya tidak jatuh, dia yang lompat. Ya sedikit ada tantangan, cuma memang terbayarkan ketika melihat pemandangan di sini. Jadi saran kita kalau mau ke sini jangan menggunakan Matic ya, jangan menggunakan Matic. Nah, tidak recommended. Kalau misalkan teman-teman itu bawa trail, mungkin lebih enak aksesnya ke sini. Ya begitulah, keindahan itu segala keindahan butuh perjuangan ya. Ya. Yang indah-indah butuh diperjuangkan. Tapi tidak semua yang indah itu mau diperjuangkan. Kadang hanya menyisakan kenangan dan meninggalkan kepahitan. Meninggalkan rasa yang tertinggal. Ingat ke masalah rasa, masalah kenangan, itu bagaimana? Kayaknya menarik untuk dibahas. Mungkin boleh? Di antara teman-teman ada kenangan menarik atau apa, membawa mantan, kekasih, atau apa sudah ke gunung ya? Ke gunung, bawa mantan. Enaknya di mana? Enaknya di mana? Rasa-rasanya itu rasa-rasa. Nano ya. Nano banyak rasa. Jadi kalau pendakian ke gunung yang memang aksesnya itu butuh perjuangan yang berat, kemudian kita membawa pasangan, bawa gebetan, bawa pacar, memang kita itu harus ekstra menjaga si dia. 2 kali lipat ya. Iya, menjaganya juga menjaga dia dari dari perjuangannya supaya bisa mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga dari teman-teman bangsat yang ingin menikung. Seperti ya. Kenapa saya? Ya seperti itu. Jadi karena kita berusaha menjaga dia hingga sampai ke puncak, dan puncak kemana? Kenikmatan, bukan? Oh, nggak boleh ya kalau di gunung. Ya, janganlah. Masih ada Oyo, Melati ya. ada Red Doors di bawah. Jangan kotori gunungnya. Enak jamunya. Mungkin ada cerita, kenangan atau semacamnya bersama. Apa itu? Ya itu sama gebetan, pacar. Mungkin ada cerita menarik, cerita mistis, cerita apa?
Kalau cerita menarik itu semuanya menarik sepertinya ya. Menarik. Dan Jelas. mistis itu tidak terasa mistisnya kalau kita itu mendaki bersama gebetan ataupun pacar. Kenapa? Karena apa namanya? Kita itu kan hanya istilahnya memikirkan si dia, senang-senang dengan si dia. Persetan, setan ada di belakang kita itu persetan sudah. Setan itu yang ketiga jadi temannya kita. Malah setan dibutuhkan loh. Nah, tapi janganlah ya. Ya pengalamannya atau sensasinya itu ya bisa dikatakan nanti kita bisa semakin dekat, apa namanya, bisa bondingnya kita dengan gebetan itu atau dengan pacar itu ataupun dengan pasangan kita itu lebih dapat ketika kita turun. Kenapa? Karena kita naiknya dia kita jagain, kemudian kita apa namanya, kita misalkan tidak kuat kita tungguin, kita gandeng tangannya untuk naik. Bahkan kalau di gunung itu yang namanya wanita itu dispesialkan, bahkan jarang masak. Yang masak itu rata-rata laki-laki, mencarikan air, bikinkan susu hangat, perapian, masak mie atau yang lainnya. Wanita itu kalau naik gunung dengan laki-laki pasti akan jadi permaisuri di gunung itu, seperti itu. Tapi itu bukan suatu modus buat mendapatkan sesuatu waktu sudah turun. Pernah jadi punya modus kayak gitu? Sering. Oh, sering. Salah satu ini contohnya tadi. Maksudnya modus itu biar apa ya? Biar dia semakin lengket gitu. Iya. Tapi ketika turun, ya nggak tahu lagi. Si dia biasanya menghilang tanpa jejak. Kita ya tinggal kenangan saja. Kalau sesuatu yang kan banyak kadang orang nanya sama kita, apa yang dicari di gunung, apa yang kamu dapat dari gunung, itu yang kamu dapat apa? Kalau menurut saya itu mendaki gunung itu adalah sebuah candu. Sekalinya kamu merasakan, maka kamu tidak akan pernah lepas dari candu gunung itu. Dan mendaki gunung itu seperti merokok. Karena setiap kali kamu menghisap satu batang rokok, maka tar dan nikotin yang masuk ke dalam paru-paru kamu itu akan membuat kamu ketergantungan untuk terus merokok. Merokok ya, bukan di rokok. Ya. Berarti mendaki gunung adalah candu yang dirindu. Boleh. Masuk. Selalu dirindu meskipun ya contohnya misalkan setiap pendakian itu kan biasanya kita meninggalkan sesuatu yang sangat membekas. Banyak teman-teman itu sekalinya mendaki gunung sampai berjanji di sebelum turun saya tidak akan naik gunung lagi karena capek, kemudian banyak hal-hal yang mereka korbankan ketika mendaki gunung. Tapi ketika turun sampai di rumah masing-masing, pasti keinginan untuk naik gunung itu akan lebih besar, jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu yang disebut sebagai candu ya. Candu yang akan selalu merindu. Kalau menurut kamu mendaki gunung itu yang kamu dapat apa? Kalau yang aku dapat dari mendaki gunung itu tidak ada. Tapi kamu tahu apa yang hilang? Apa? Kegelisahan, keresahan, iri hati, dengki, semuanya itu hilang waktu di gunung. Termasuk utang. Enggak. Pengecualian. Iri, dengki, kemudian penat, stres bisa hilang naik gunung kecuali Hutang. Kurang itu. aja. Garis bawah itu ya. Oke, terkait candu yang berindu tadi, apakah ada hubungannya dengan waktu kamu membawa wanita ke gunung? Ya bisa jadi. Apakah membawa wanitanya itu menjadi candu? Apakah gunungnya sendiri menjadi candu? Atau gunung wanitanya yang menjadi candu? Ya sebenarnya bahaya. di setiap pendakian itu kita itu punya ceritanya masing-masing ya. Kemudian kalau misalkan kita mendaki, kita bawa gebetan, bawa pacar, bawa pasangan, di setiap pendakian itu laki-laki itu ya mesti akan menjaga wanita ini seperti seperti ratunya gitu.
Kok bisa? Ya jelas saja, si wanita misalkan capek ditungguin, cedera kita bawain carrier, kemudian tidak bisa jalan kita gandeng, capek digandeng kita gendong, kemudian di tempat camp kita buatkan tenda, kita masakin, kita buatkan susu anget, coklat anget. Ya itu hanya candu yang menjebak kita ketika kita itu berada di gunung. Realitanya wanita itu nyaman dengan kita, nyaman dengan perlakuan kita itu hanya sebatas ada di gunung saja. Beda dengan pria, laki-laki ya. Kalau pria itu nyaman dengan wanita ketika dia bisa menjaga wanitanya di gunung hingga turun dan sampai di rumah, sampai di kehidupan normalnya. Tapi kalau wanita beda. Kalau wanita itu biasanya ketika di gunung dia ingin dimanja, kemudian ingin dilayani, entah itu seperti apa manjanya, pasti setiap pendakian itu beda-beda. Tapi realitanya ketika dia sudah turun, pulang dari gunung, kita itu ditinggalkan begitu saja dengan kenangan-kenangan, dengan perasaan-perasaan yang sudah tumbuh benih-benih yang begitu kuat ya. Benih-benih indah. Benih-benih ya yang begitu kuat untuk dirasakan terhadap si wanita itu. Tapi nyatanya si wanita kalau sudah turun, hilang sudah. Bisa jadi dia akan kembali dengan teman-temannya yang lain, atau bahkan jadian dengan teman kita sendiri. Itu yang paling bangsat. Apakah itu menjadi penyesalan buat kamu? Tidak perlu disesalkan. Ya. Ya, betul. Ngapain kita menyesalkan hanya seseorang, satu orang ya. Masih banyak yang lain yang bisa mengerti perasaan kita. Termasuk bukan yang lain yang bisa menyesalkan kita juga. Kebanyakan sih gitu. Sering kita menyesal nantinya. Cuma ya apalah dikata kita itu ya sebagai laki-laki memang kodratnya menjaga wanita dengan baik. Wanita jangan dirusak, tapi rata-rata itu memang laki-laki atau pria yang dirusak oleh wanita. Setuju? Atau berarti wanitanya minta dirusak? Ya kurang tahu kalau itu ya. Ya semacam itu berarti. Kira-kira begitu. Jadi pesan-pesan buat yang di luar untuk para wanita yang suka naik gunung dengan pria, tolong jangan beri harapan palsu. Tolong jangan memberikan laki-laki itu kesempatan untuk mendekat, sedangkan kalian itu hanya akan meninggalkan ketika waktunya sudah tiba. Tapi untuk untuk kalau membahas penyesalan itu, kalau menurut saya itu tentang perasaannya masing-masing. Kalau kita sudah cinta sama seseorang, itu tidak ada kata penyesalan. Kata Khalil Gibran itu, cinta itu sudah cukup bagi cinta. Tidak ingin dimiliki, juga tidak ingin memiliki. Oh, seperti itu. Kalau saya beda. Yang namanya cinta itu harus memiliki. Kalau tidak memiliki itu bukan cinta. Itu namanya sayang. Oh. Itu lebih tinggi, Pak. Sayang dia milik orang lain. Tidak pernah berpikir buat balas dendam misalnya. Misalnya gini, ya yang disebut tadi, ada orang yang ingin cuma memanfaatkan kita sudah kelihatan. Bagaimana jika ada yang kayak gitu, kamu nggak pernah merasa punya pikiran buat memanfaatkan dia, mungkin ya dienaki, menghidupkan yang hidup, atau bagaimana? Yang jelas kan dianya tuh sudah memanfaat kita, jadi apa salahnya kita memanfaatkan dia? Kalau masalah memanfaatkan orang lain itu lebih baik kita yang dimanfaatkan, kita yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan untuk orang lain ya. Lebih baik seperti itu. Kita lebih dewasa lah dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Oke. Iya. Udah mulai panas. Oh ya, gimana? Kita tutup aja. Oke, kita akhiri
acara Muay Tamoyan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di tempat-tempat indah lainnya. Salam Muay Tamoyan.